Sejak kecil, kita sering diajarkan satu hal yang sudah begitu terpatri dalam diri kita. Semakin keras kita berusaha, semakin dekat kita dengan apa yang kita inginkan. Keberhasilan katanya milik mereka yang berlari paling cepat, yang berjuang tanpa henti. Tapi, pernahkah kamu bertanya, apa jadinya kalau justru kelelahan itu justru menjauhkan kita dari apa yang kita cari? Kita hidup di dunia yang memuja kecepatan dan pencapaian. Semua orang berlari, mengejar impian. Tetapi ketika kita duduk sejenak dalam keheningan batin, kita boleh sadar tidak semua yang kita kejar akan mendekat. Bahkan seringkali semakin kita memaksa, semakin kabur tujuan itu. Kamu pernah merasa begitu? Semakin dikejar, semakin jauh? Kenapa kita sering merasa harus berlari tanpa tahu kemana? Kadang kita lupa. Kita berlari bukan karena tahu apa yang kita tuju, tapi karena takut tertinggal. Takut gagal. Takut dianggap nggak berarti. Kalau begitu, sebenarnya kita sedang berlari untuk apa? Pernahkah kamu bertanya dalam hati, kenapa yang kamu kejar justru semakin jauh? Ironisnya, banyak dari kita yang mengejar itu semua karena merasa kurang. Kita berpikir kalau kita punya lebih sukses, lebih kaya, lebih banyak cinta, kita akan merasa cukup. Tapi tahukah kamu, semakin kita berlari dari rasa kurang, semakin kita terjebak dalam rasa kekurangan itu. Kita bekerja dalam ruang belum cukup, dan itu membuat perjalanan terasa berat. Jadi apa yang kita dapatkan sebenarnya? Ada yang merasa benar-benar puas dengan pencapaianmu? Ingat, dunia batin kita itu bergerak lewat frekuensi. Kalau kamu bergetar dengan rasa cemas, iri, atau merasa tidak layak, itu akan kamu tarik. Tapi ketika kamu bergetar dalam rasa cukup, syukur dan damai, dunia pun mulai memberi respon yang lembut dan penuh kejutan. Bukankah itu yang kamu inginkan? Kadang-kadang, justru saat kita berhenti berlari dan berhenti mengharapkan, yang kita inginkan datang tanpa dipaksa. Pernah gak merasa begitu? Saat kamu berhenti mengejar, justru semuanya mulai berjalan ke arah yang kamu harapkan. Itu, teman-teman, adalah hukum vibrasi yang seringkali kita lupa sadari. Ketika kita bergetar dengan rasa cemas, maka itu yang kita tarik. Seperti dua gelombang radio yang gak saling terhubung, hasilnya gak akan ternyambung. Jadi bisa jadi waktu kita berhenti dan merelakan, justru itu yang membawa kita lebih dekat pada apa yang kita cari. Dan kamu tahu nggak? Mungkin kata yang kita cari di luar sana sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Kadang satu langkah mundur dalam kesadaran justru membawa kita lebih dekat pada tujuan kita daripada 1000 langkah penuh kecemasan. Coba pikirkan lagi, apakah kamu sudah cukup sadar akan apa yang benar-benar kamu butuhkan dalam hidup? Tujuan seringkali dianggap sebagai kompas hidup, kan? Kita diajarkan untuk menetapkannya dengan jelas dan mengejarnya dengan tekun. Tapi tahukah kamu, terkadang kita terlalu sibuk bertanya, kemana kita akan pergi? Sampai lupa bertanya, siapa yang sedang berjalan? Kadang kita terlalu fokus mengejar target, sampai kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita jadi mesin pencapai, bukan manusia yang merasakan hidup. Tapi apakah tujuan hidup itu hanya tentang pencapaian yang bisa dilihat orang lain?
Mungkin kita terlalu sibuk mengejar untuk dilihat orang lain, sampai lupa untuk menikmati prosesnya. Seperti yang sering kita alami, setelah sampai di puncak, kepuasan hanya bertahan sejenak. Lalu ada tujuan baru yang menanti, seperti lingkaran yang tak pernah selesai. Pernahkah kamu merasa, semakin kamu mengejar kesuksesan atau validasi dari luar, semakin jauh kamu dari dirimu sendiri? Semakin kita membentuk citra diri untuk memenuhi ekspektasi orang lain, semakin samar suara hati kita yang sebenarnya. Lalu muncul pertanyaan sunyi, apakah aku masih tahu siapa aku sebenarnya? Terkadang, apa yang kita anggap sebagai tujuan hidup, ternyata bukanlah apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Kita mengejar itu karena merasa harus, atau karena itu yang dilihat orang sebagai kebahagiaan. Tapi hidup punya cara unik untuk meniruskan kita. Terkadang, kehilangan atau belokan yang kita anggap sebagai kegagalan justru membawa kita ke jalan yang lebih tepat. Bagaimana menurutmu? Mungkin saja kita berhenti bertanya, apakah tujuan hidupku? Dan mulai bertanya, apa makna hidupku saat ini? Karena bisa jadi tujuan yang terlalu kaku justru menutup pintu bagi sesuatu yang lebih indah dan penuh cahaya. Bagaimana kalau kita mulai menerima hidup ini apa adanya, dan biarkan diri kita diselubungi kebijaksanaan semesta? Seringkali kita terlalu terpaku pada harus ini, harus itu. Tetapi dalam hidup yang basic ini, diam seringkali dianggap sebagai kekalahan. Kita diajarkan untuk terus berusaha, mengontrol, dan merencanakan segalanya. Tapi apakah kamu pernah merasa ketika segala usaha terasa sia-sia, saatnya untuk berhenti dan diam sejenak? Diam bukan berarti menyerah. Diam adalah bentuk kebijaksanaan yang datang saat kita melepaskan kontrol dan memberi ruang bagi hidup untuk mengalir. Di dalam keheningan, kita bisa mulai mendengar suara hari kita. Di dalam keheningan, kita mulai mendengar suara hati kita. Suara intuisi yang selama ini tenggelam dalam kebisingan. Ketika kita diam, bukan berarti kita berhenti, tapi kita memberi ruang untuk kehidupan yang lebih penuh dan lebih benar. Jadi apa sebenarnya yang kamu cari? Kapan kamu mulai percaya bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya tanpa dipaksakan? Seperti aliran sungai yang mengalir tenang, kehidupan pun akan mengalir dengan sendirinya jika kita cukup membuka hati dan ruang untuknya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah siap untuk berhenti mengejar dan mulai merasakan hidup sepenuhnya? Tetap bersama dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.